Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Amma ba', para hadirin wal hadirat, jamaah kajian online kampus STIU Dirasat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, di waktu yang berkah ini, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ini pada waktu paginya. Ya, di saat orang lain terlelap dalam tidurnya, di saat orang lain tersibukkan oleh urusannya, tapi kita alhamdulillah disibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan disibukkan dengan Al-Qur'an. Ya. Apa ganjaran orang yang sibuk dengan Al-Qur'an ini? Dalam hadis riwayat Tirmizi dan beberapa perawi lainnya mengatakan man syaghalahul Qur'an. Barang siapa yang menyibukkan dia atau dirinya dengan Al-Qur'an, wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma a'taituhu lisairin. Ya, akan diberikan sebaik-baik kebaikannya. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan ya bagi yang sedang dalam keadaan susah Allah mudahkan, bagi dalam keadaan jomblo Allah permudah jodohnya, bagi yang sedang dalam mencari pekerjaan Allah berikan sebaik-baik pekerjaan, bagi yang sedang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya, insyaallah akan mendapatkan sebaik-baik ampunan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayatnya mengatakan bahwa barang siapa yang memperbanyak salawat, maka dia akan lebih banyak atau dia akan dekat kepada diriku dan orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan sesering lidah kita menyebut nama beliau, sesering mulut kita yang kadang penuh salah dan dosa ini bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, niscaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting juga adalah kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga kepada penyelenggara, dalam hal ini kampus STIU Dirasat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, yang sudah memberikan kesempatan, yang mudah-mudahan ini bagian dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan. Jadi salah satu kesempatan, salah satu tanda bahwa Allah mencintai seorang hamba adalah disibukkan dia dengan kebaikan. Salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia disibukkan dengan amal-amal soleh, sehingga dengan amal soleh tersebut menjadi salah satu wasilah media Allah menurunkan ampunan dan rahmatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya diberikan tema oleh penyelenggara, ya, tentang kajian surat Al-Qadar. Tentu surat ini rasa-rasanya hampir mungkin jamaah yang hadir pada saat ini itu hafal, ya, dan sebagian juga ada yang sudah mengerti artinya. Tetapi kita ingin meningkatkan, ya, kepada bukan hanya membaca tetapi sampai kepada mentadabburi. Dan bukan hanya nanti sampai mentadabburi, tapi juga mengamalkan
daripada isi surat Al-Qadar ini. Dan lebih daripada itu semua, kita menginginkan agar nilai-nilai, kemudian kemuliaan-kemuliaan, makna-makna yang ada dalam tafsir surat Al-Qadar ini dapat kita dakwahkan, kita ajak orang lain. Ya, memang tidak mudah untuk mengajak kepada kebaikan itu, tetapi pahala yang nanti insya Allah kita akan dapatkan ketika kita sering mengajak orang, sering men-share kebaikan-kebaikan. Maka dalam hadis mengatakan, man dalla ala khairin falahu ajrun kafa'ilihi. Masya Allah ya. Jadi kalau kita mengajak kepada orang lain, orang mengamalkan dari apa yang kita share tersebut, kita ajak tersebut, niscaya kita akan mendapatkan pahalanya. Bahkan dalam hadis yang mengatakan, duna ayyan quswa min amalihi syai'ah, tanpa mengurangi pahala orang yang tadi mengerjakannya. Ustadz, saya udah ngajak orang tapi orang itu nggak juga berbuat juga, maka kita akan mendapatkan pahala, yaitu mengajak orang kepada kebaikan, sebagaimana dalam salah satu ayat mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala inni minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan ila Allah, ya, barang siapa yang lebih baik, ya, perkataannya itu mengajak kepada kebaikan. Jadi ini sebaik-baik perkataan, sebaik-baik amalan, sebaik-baik daripada derajat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita semua insyaallah taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tafsir itu biasanya ada pembacaan ayatnya ya. Barangkali dalam hal ini saya akan pandu ayat demi ayatnya, boleh mengikuti ya dari tempat masing-masing ya, boleh juga membukanya langsung dari mushaf. Ini saya akan share, mudah-mudahan kelihatan. Dan bagi yang sudah hafal rasanya nggak butuh lagi ya. Baik, saya baca terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu bisa mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah kita sudah baca ayatnya. Saya mohon satu orang, mungkin host, membaca terjemahan daripada tafsirnya. Silakan. Baik. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ar-ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh salam sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada host yang telah membacakan dari terjemah tafsir ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Ustadz, kok terjemah tafsir bukan terjemah Quran? Jadi perlu Bapak Ibu ketahui ya, terjemah-terjemah yang ada di mushaf-mushaf
yang ada di sekitar kita, yang banyak tersebar di masyarakat, itu bukan terjemah Al-Quran, tetapi terjemah tafsir Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah, ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang kita tidak mampu untuk menerjemahkannya, tetapi kita mampu untuk menafsirkannya. Apa beda terjemah dengan tafsir? Nah, ini anak-anak studia ini biasanya lebih paham ya. Jadi antara terjemah dan tafsir, kalau terjemah itu mentranslate ya dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan sama makna dan sama arti dan sama daripada derajatnya. Gitu. Berbeda dengan tafsir. Tafsir itu misalnya ya menafsirkan sesuatu yang belum jelas, ya menafsirkan sesuatu yang sifatnya global, mendetailkannya sehingga orang paham maksud daripada isinya. Nah, itu tidak mengurangi kadar kemuliaan dan tingginya isi daripada Al-Quran. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga kalau kita lihat ya, dan ini juga dijelaskan oleh Lajnah Pentasih Al-Quran dari Kemenak, itu mengatakan bahwa selama ini untuk terjemah-terjemah yang ada di masyarakat-masyarakat kita itu dirampungkan, disusun oleh Lajnah tadi, ya panitiahnya. Di mana diambilnya? Diambil dari tafsir-tafsir yang ada. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir At-Tabari, ya ada tafsir Tanwir, ya ada tafsir Al-Bahrul Muhit, ada tafsir, begitu banyak tafsir. Ya, kalau yang punya Maktabah Syamilah itu lebih kurang ada 90 tafsir. Nah, kalau semua diterjemahkan itu tidak muat itu ya. Kita akan bawa tafsirnya tidak setipis yang biasa, tetapi mungkin berjilid-jilid. Sama mereka dipilih, diambil satu saja yang mana yang mewakili dari semuanya. Seperti itu. Paham ya? Jadi ada runut dan ada sebab musababnya. Ada sebab urutnya. Jadi lebih bagus kita mengatakan terjemah tafsir Al-Quran itu lebih baik ketimbang dengan terjemah Al-Quran, karena manusia belum mampu ya menerjemahkan dan bahkan tidak akan mampu. Itu karena ilmu Allah lebih luas, lebih Allah itu disebutkan dalam satu hadis ya, bagaikan kalau ilmu manusia kita ambil ada lautan yang begitu dalam, lautan begitu luas, kita ambil ya dengan tangan kita, kemudian meneteslah di salah satu jari kita itu, itulah ilmu manusia. Sedangkan ilmu Allah yang lautan samudra yang begitu luasnya tadi. Nah, kita hanya bisa menafsirkan ya. Bahkan ada orang sebagian diberikan takwil, bisa mampu menakwilkan Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita akan melanjutkan ya. Pada kesempatan ini ya, sebelum kita membahas dari isinya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu surat Al-Qadar ya, kenapa dinamakan surat Al-Qadar. Jadi surat Al-Qadar ini kalau kita lihat dari definisinya secara bahasa, artinya surat kemuliaan ya. Dan berada pada surat yang ke-97 di dalam Al-Qur'anul Karim, terdiri dari 5 ayat. Dan ini surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan gitu, dan termasuk surat Makkiyah ya. Jadi ada yang menarik. Menariknya kenapa? Menariknya itu adalah surat Makkiyah ini kan ketika itu belum ada syariat berpuasanya. Belum ada syariat syariat puasa itu kan setelah hijrahnya Nabi SAW. Tetapi Allah sudah menurunkan suatu surat di dalam Al-Quranul Karim kepada umat manusia tentang suatu malam. Jadi ada satu rentang waktu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kota Mekah. Kemudian ketika baru pindah ke Madinah, ya itu kemudian barulah ada amali sholat tarawihnya gitu ya. Jadi sholat tarawih itu belum ada di Mekah, tetapi baru ada di Madinah. Puasa belum ada di Mekah, tapi baru ada di Madinah gitu.
Nah, ini penting, itu suatu syarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memang eh, Al-Qur'an itu sendiri ya sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala penjelasan-penjelasannya sejak dari masa atau periode di mana Rasulullah SAW berada di Mekah, di mana pada periode itu sudah Nabi sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian surat ini diturunkan setelah surat Abasa, ya surat Abasa tentang bagaimana Nabi berdakwah kepada kaumnya, kemudian nanti turun surat Al-Qadar. Ya. Tetapi kalau kita lihat di runutnya di dalam Al-Qur'an, itu kan bukan berada persis setelah surat Abasa, gitu kan. Nah, ini penting juga bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sudah menaruhnya di satu urutan ya di surat yang ke-97. Ini suatu hikmah yang luar biasa bahwa di dalam kita mengamalkan, dalam kita mempelajari, dalam kita mentadaburi bahwa memang Al-Quran ini sangat-sangat memberikan inspirasi kepada kita semua. Ya. Di antaranya adalah bahwa ketika surat Al-Qadar ini turun, itu memiliki keutamaan-keutamaan. Nanti akan kita bahas keutamaan-keutamaannya. Dan kenapa dia setelah turun surat Abasa, memang di dalam surat Al-Basa ini ya, di mana Nabi SAW itu kemudian mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian di situ ada tentang akhirat, ya tentang penciptaan manusia, tentang kubur, tentang hari akhir, ya. Tetapi di ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada yang jauh lebih penting daripada itu semua. Dan kalau kita lihat dari sebab nuzulnya, ya sebab nuzul ayat ini diriwayatkan dari Mujahid dan dari Qatadah, ya itu dan Ibnu Jarir ya dari At-Tabari itu mengatakan bahwa dahulu orang Bani Israel itu ada kisah ya di mana orang Bani Israel yang memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Yang senantiasa membela agama, ya, senantiasa memberikan perlindungan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu sampai kepada 1000 bulan lamanya, apa namanya, 1000 malam ya, 1000 malam. Nah, ada 1000 bulan, maaf, 1000 bulan, al-fisyahr ya. Nah, 1000 bulan ini terdengar juga sampai ke kaum muslimin dan ada rasa kepingin gitu. Kita ini kan kalau lihat orang ya ini banyak kan ini kayaknya usia-usia muda nih Pak, Bapak Ibu. Ada juga yang beragam di sini. Jadi kalau kita lihat ada orang yang diberikan keutamaan sama Allah gitu, ada orang yang hafal Quran, ada nggak sih dia dalam hati kita kepingin gitu, ya Allah pengen sih saya seperti itu, ada nggak kira-kira? Ya, ada ya. Nah, kalau ada seperti itu, ya begitulah hal yang sama dulu terjadi di para sahabat radhiyallahu anhum radhiyallahu di mana mereka ini ya eh, menginginkan kira-kira keutamaan 1000 bulan itu ada juga di umat Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini ya. Dalam riwayat yang lain juga sama dari Mujahid juga itu menyebutkan ya disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir bahwa dahulu ada orang ya bukan hanya tadi berjuang membela agama tetapi dia juga beribadah. Jadi malamnya dia beribadah, siangnya dia bagaimana memperjuangkan agama ini. Jadi perjuangan agama ini kan banyak ya. Ada yang lewat pendidikan, ada yang lewat permen atau lewat pemerintahan, ada yang lewat kesehatan. Ini kita doakan saat ini para tenaga kesehatan, yaitu mereka ya Allah ya, mungkin tidak sebanding dengan upah dan gajinya, tetapi luar biasa pengorbanannya ya. Nah, ada juga yang perjuangan agama kita ini lewat
kemiliteran gitu. Kemiliteran itu yang tugas ya. Saya kemarin ketemu sahabat lama saya itu sedang proses penugasan di Afrika ya, jadi menjaga perdamaian di Afrika sana, di Sudan ya, di Afrika Tengah. Nah, itu insya Allah kita niatkan dalam menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga perdamaian biar tidak ada orang yang dizalimi, ya, biar tidak ada orang zalim, itu bagian dari li'la kalimatillah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada juga yang tentara-tentara. Nah, kemarin kita doakan itu ya, yang saudara-saudara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tenggelam di kapal selam ya. Para tentara-tentara itu ya luar biasa, mereka walaupun dalam keadaan di atas kapal selam sholat gitu Pak ya, sholat. Mereka lihat nggak itu ada caption, ada fotonya itu. Nah kita ini nggak di lautan enggak ya. Ini mau maaf ya, ini buat saya sendiri sebenarnya ya, ini di lautan enggak, kita juga enggak di udara juga enggak ya, sholat jamaah juga kita masih kucing-kucingan dan kita masih belum sadar untuk itu. Harusnya lebih termotivasi gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima amal ibadahnya. Allah ini salah satu pertanda, mudah-mudahan diwafatkan di bulan suci Ramadan, salah satu tanda husnul khatimah insyaallah. Dan mereka ini bekerja luar biasa ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada surat Al-Qadar tadi ya. Jadi surat ini diturunkan karena memang Allah Subhanahu Wa Taala menjawab dari kerinduan. Jadi indahnya Islam itu Pak, kita rindu aja dijawab sama Allah ya. Kita kepingin dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini pentingnya ya. Jadi ada sebab musababnya soal Qadar turun menurut beberapa riwayat tadi ya, bahwa dahulu ada keutamaan orang dulu seperti itu. Umat Islam kepengen dong kita juga dikasih gitu. Alhamdulillah Allah kasih. Ya. Benar, ada satu lagi surat yang jauh lebih luar biasa nih dari soal Qadar ini. Apa itu? Surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah ini ada umat sebelum umatnya Nabi Muhammad dikasih surat Al-Fatihah, tidak ada. Kecuali umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan luar biasa bagi umat ini. Makanya kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya kalau nggak hafal 30 juz, nggak hafal juz 30 ya, sudah saya balik tuh, juz 30 atau 30 juz, hafalnya surah Al-Fatihah aja. Surah udah baca surah Al-Fatihah sama surah Al-Qadarnya. Ya, surah Al-Fatihah itu luar biasa karena seluruh daripada Al-Qur'an dan seluruh daripada mushaf-mushaf yang ada, yang kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah ke muka bumi ini kepada umat manusia, semuanya terkumpul di dalam Al-Qur'an. Semuanya. Dan semua yang ada di dalam Al-Quran, nilai serta ikhtisarnya itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Masya Allah. Dan orang akan bertanya, kapan sih sebenarnya turunnya Al-Quran? Ini jawabannya di sini nanti. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Qadar ini secara lafaz, jadi dia isim masdar, ya, kata kejadian qadara. Ya, ini qadara ini ada artinya itu banyak ya, artinya ada kadang memuliakan ya, kehormatan, kewibawaan. Nah, gitu. Ada juga artinya al-qadar itu dikurangi ya. Jadi kalau waqaddarnahu taqdira itu artinya memang sudah dikadarkan, sudah didikitkan gitu. Nah, ada pangkat, derajat, ada juga kemampuan ya. Biqadril istita' ya, dengan segala kemampuan yang bisa, kedudukan dalam masyarakat, itu qadar juga artinya. Ya boleh jadi ini syarat dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang-orang yang memuliakan Al-Quran, wah, ya, orang-orang yang menerapkan Al-Quran, mereka akan mendapatkan ini dari segi lugawinya, kewibawaan. Insya Allah ya, orang coba lihat orang yang dekat dengan Al-Quran itu, kita bisa lihat di masyarakat Allah muliakan ya. Saya pernah istilahnya itu udah mojok, istilah kira ya, udah mojok, udah kira-kira orang itu nggak tahu kita ada di situ, yang ada sholat aja kita. Tetapi tadi karena mungkin orang melihat kita punya sedikit daripada hafalan Al-Quran atau sedikit
bacaan daripada Al-Quran itu yang bisa dijadikan untuk imam, akhirnya apa? Oh, silakan Pak. Udah jauh kita. Ini suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang ahli Al-Quran. Ya, bahkan kalau sudah menjadi suatu akumulatif, sudah menjadi bentuk Al-Quran yang mewarnai suatu keluarga, maka sekeluarga ini akan dimuliakan Allah. Ya, saya punya teman, ya hampir nih keluarganya itu semua hafal Al-Quran. Ya, ada disebut dengan 11 bintang ya. Ada Ustadz Faris ya di LCMA, ada Ustadz Syekhul Bashir. Nah, ini orang-orang yang Insya Allah ya hampir ini beliau mengatakan udahlah nih Ramadan ini saya imam aja. Kalau mau online sana sini kemudian panggilan untuk kajian tuh begitu banyak ya. Hampir tiap jam mungkin kalau Zoom itu bedanya mungkin jeda waktu sholat. Ini luar biasa. Nah, lafaz Al-Qadar dalam Al-Quran itu 4 kali disebutkan dalam surat Al-Qadar itu sendiri dan dalam surat Al-Talaq. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat 4 kalinya ini, yaitu di dalam surat Al-Qadar tadi, ya yang akan kita bahas, surat Ad-Dukhan, Inna ansanu fi lailatul mubarak inna kunna munzirin, tentang turunnya Al-Quran ya, maaf. Itu tentang turunnya Al-Quran itu ada 4 kali di dalam Quran disebutkan. Dalam surah Al-Qadar, Ad-Dukhan, Al-Baqarah, dan Al-Anfal. Kalau dalam Ad-Dukhan itu Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah, ini ada 2 penafsiran nantinya. Ada pendapat mengatakan fi lailatin mubarakah itu di nisfu Sya'ban, ya. Ada yang mengatakan bahwa itu di malam Lailatul Qadar, dan itu daripada pendapat jumhur yang bisa kita jadikan landasan atau kitab anbiya. Kemudian surah Al-Baqarah ya, syahr Ramadan lam unzila fihi al-Qur'an. Kemudian dalam surat Al-Anfal ya tentang pembagian ghanimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi apa sih yang kita ingin ambil atau ingin kita tadabburi dari surat Al-Qadar ini? Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata inna ini kan ada 2 kata sebenarnya, inna dan na. Nah, inna itu sesungguhnya harfu nasbin, kemudian huruf yang dalam atau suatu kata untuk mengungkapkan penekanan. Saya ambil contoh misalnya kalau kita ngomong atau kalau kita bilang bahwa hari ini adalah hari Ahad. Haza al-yaum yauma Ahad. Al-yaum yaumu Ahad. Orang udah tahu itu hari ini hari Ahad. Cuma ada sebagian orang ini mungkin orang ini udah terlalu lama gitu berada di rumah karena dalam keadaan pandemi seperti ini, seperti saya, sehingga lupa dengan hari. Ini hari apa gitu? Mungkin karena sibuk WFH terus, lupa hari. Banyak itu orang lupa hari, Pak ya. Lupa hari, lupa anak, lupa istri. Ya, ada juga yang pura-pura lupa juga banyak. Nah, ketika kita bilang kepada orang tersebut, kayaknya dia agak kurang yakin, kita mengatakan bahwa innal yauma, itu kan, yaumul ahad, gitu. Oh, hari ini sungguh hari Ahad loh. Tak percaya kamu. Gitu. Kemudian kalau sudah misalnya orang itu tambah ragu, biasanya lafaz Al-Quran itu atau lafaz bahasa mengatakan wallahi, pakai dia lafaz qasam ya, lafaz sumpah. Nah, itu wallahi inna. Nah, itu sudah dalam kalau orang Arab tuh udah ini orang bebel banget gitu makanya orang-orang tentang hari kiamat tuh kan biasanya digunakan kata-kata inna ya sebagai suatu penekanan sekali agar kita betul-betul menyiapkan diri, bagaimana betul-betul berusaha semaksimal mungkin, apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan Al-Quran. Udah kita bismillah ya, waktu yang tersisa jangan disesali lagi dalam artian ini gimana saya akan udah yang ada nih hari ini saja. Hari ini kita gunakan apa sih yang kita akan gunakan
di hari Ahad ini, ya, hari pertama di dalam satu pekan ini. Kalau di yang biasa kan hari apa, Sunday, Sun itu kan hari matahari, karena bagi mitologi orang-orang Yunani dulu ya Sun itu artinya hari pemujaan mereka, ya kan. Maka kalau umat Islam ya lebih bagus pakai Yaumul Ahad. Ya, Ahad itu salah satu nama Allah kan. Qul huwallahu ahad. Ya, satu ada zikirnya, ya, yang kedua ada nilai dakwahnya, dan yang ketiga ada nilai apa syiarnya, ya, syiar dan dakwah, ya, ada juga nilai daripada historisnya. Ya, dulu sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah, waktu dia diuji keimanannya, beliau mengucapkan Ahadul Ahad. Ya. Sebelum orang-orang kan sekarang kalau misalnya ini kan takbir ya, Allahu Akbar, dulu tuh Ahadul Ahad. Ya, coba lihat di beberapa cuplikan-cuplikan film itu kan, yang perang Badar misalnya, itu kata Allahu Akbar tuh terakhiran ya, jadi lebih awal itu Allah Ahadul Ahad, itu pengesaan, karena masing-masing klaim. Orang-orang yang di kafir Quraisy juga mengklaim bahwa mereka ini dibela sama Allah. Yang satu kaum muslimin pasti gitu kan, tetapi maka yang membedakan itu adalah Ahadul Ahad, karena orang musyrik itu banyak Tuhannya, gitu, karena menyembah Allah tetapi memperbanyak Tuhan-Tuhan lainnya tadi. Tapi kaum muslimin ya cukup satu saja, dan itulah yang membedakan kita dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada kata-kata nahnu, domir nahnu ya, domir mutasil, itu ditafsirkan oleh para ulama. Kenapa kok ada di dalam Quran ada innani, ada innana, atau inna, ada inni? Benar ya? Jadi di Quran itu kan ada inni, ada inna, ada. Dan yang nyebutnya Allah langsung gitu. Misalnya kata di dalam Al-Quran perintah sholat, ya, perintah mentauhidkan Allah. Qul innani anallah la ilaha illa ana. Itu ada kan kata innani, tapi tidak dikatakan ana, inna ya gitu. Qul inna misalnya. Nah, kenapa sampai ada lafaz berbeda? Yang satu mengatakan inna, yang satu mengatakan ini. Nah, ulama kemudian mengatakan menafsirkan daripada ayat ini, kata inna dengan domir nahnu yang artinya kami tadi, itu adalah ungkapan li ta'zim. Ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu, ya. Gitu. Jadi pengagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian lagi mencontohkan ketika orang kalau kata sambutan, atau orang sedang mewakili, atau ada orang yang ini sesungguhnya kami sebagai, nah ini kami di sini sebagai bentuk bukan makna hakiki ya, tetapi makna majazi gitu ya, bukan makna yang lahiriah ya, tetapi makna yang maknawiyah tadi. Secara maknanya itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan. Dan Allah memang senang untuk diagungkan ya, nama-namanya, asma-asmanya. Kalau kita doa jangan lupa. Ini kalau adab doa tiba-tiba doa aja ya. Sebenarnya ada adabnya doa itu. Yang pertama apa kalau kita berdoa Bapak Ibu? Yang pertama biasanya kalau kita doa bertasbih dulu, mentakzimkan Allah, baru nanti bersolawat. Ya, baru ketika solawat selesai baru minta. Gitu. Ya, jangan langsung minta-minta aja. Gitu kan? Jadi inna pakai inna ya. Sedangkan ini itu bentuk pengtauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada kata-kata tentang perintah untuk tauhid, Allah menggunakan lafaz ini seperti yang sudah saya sebutkan. Nah, sebagai bentuk pengagungan terhadap benda yang disebut atau sesuatu yang setelah itu disebut. Misalnya Allah sebutkan dalam surat Hijr, dalam surat ayat ke-9 itu ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ya, sehingga kami telah turunkan Al-Qur'an ya, dan kami juga akan menjaganya. Nah,
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu. Kata-kata anzalnahu ini juga penting ya. Kenapa kok yang digunakan itu adalah anzala, ya, bukan tanazzala atau nazzalna, ya, bukan inna nazzalna, ya, sebagaimana di dalam surat Ad-Dukhan tadi, ya, atau tanazzala, ya, sebagaimana juga di dalam surat ini juga ada kan tanazzalul malaikatu waruh. Karena di dalam bahasa Arab itu memiliki banyak makna, tetapi kok banyak makna atau banyak satu kata kadang diungkapkan dengan berbagai macam maknanya. Karena untuk diferensiasinya, untuk perbedaannya. Apa perbedaannya? Jadi kalau inna anzalna ini menunjukkan, kata ulama, bahwa Al-Quran itu turunnya sekaligus. Berbeda dengan nazalna. Kalau kata nazalna ini menandakan bahwa Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur, ya. Dalam kitabnya Mabahis fi Ulumul Quran, punyanya As-Sayuti, itu kan dijelaskan maksud daripada apa sih yang disebutkan bahwa Al-Quran itu turun sekaligus, ya, atau Quran itu turun dengan berangsur-angsur itu. Maka ada tiga bahkan pendapatnya, ya. Ya, saya sebutkan secara ringkas saja. Jadi ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak ada yang namanya turun sekaligus itu, yang ada turun berangsur-angsur. Karena kenapa? Karena dalam prakteknya atau dalam kehidupan Nabi, dari hadisnya ada, itu memang Al-Quran itu bukan sekaligus turunnya. Insya Allah, ya, ini hikmah sebenarnya itu. Kenapa kalau kita ini belajar itu kan kadang pengen sekaligus. Benar ya? Ini saya kalau di dunia nyata mungkin kita bisa berinteraksi gitu. Intinya begitu. Ya, kalau orang itu kan zaman sekarang ini, zaman teknologi, pengen sekaligus. Wah, itu juga belajar tauhid, fikih semua sekaligus gitu. Baca Quran pengen sekaligus. Nah, ini pusing sebenarnya jadi. Ustaz, gimana caranya, Ustaz? Saya dalam 1 jam bisa 1 kali khatam. Bisa aja. Ada yang tahu di sini caranya gimana? Ya. Ada yang bisa jawab? Gimana caranya khatam 1 jam itu? Ya, nggak bisa, Ustaz, itu, tapi bisa secara nilainya, ya, yaitu dalam surat Al-Ikhlas. Nah, dalam surat Al-Ikhlas itu kan sama seperti sepertiga Al-Quran. Karena sepertiga dari isi Al-Quran itu tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udahlah, baca aja tuh. Ya, baca 3 kali sudah hatam tuh nilainya. Ya, itu hanya sekedar ini aja tuh, untuk bagi orang yang sibuk, pilot gitu kan nggak mungkin juga dia lagi sedang berada dalam pesawat, dia mau baca juga mushaf tadi, ya baca kulhu. Ya, mungkin yang di sini bapak-bapak yang sibuk baca kulhu, Pak. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas. Kita baca itu. Gunanya apa? Gunanya agar melindungi kita waktu di perjalanan. Yang lagi dinas nih, sering dinas, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit, wabah, bencana, bala. Insyaallah, ya. Nah, jadi ada perbedaan. Pendapat yang paling banyak adalah bahwa Al-Quran itu turunnya 2 kali, ya, yaitu diungkapkan di dalam surat Al-Qadr ini, inna anzalnahu, secara duf'atan wahidah. Nah, gimana caranya? Caranya itu disebutkan oleh para mufassirin. Allah menurunkan dari Allah Subhanahu wa taala merintahkan para safarah namanya. Safarah ini malaikat yang jumlahnya kurang lebih 3 sampai 9 malaikat yang tugasnya itu bawain Quran. Ya. Jadi ada malaikat lain selain Jibril itu yang bawa Al-Quran. Kalau Jibril kan menyampaikan wahyu.
Itu kan yang sering kita hafalkan, yang menyampaikan wahyu Jibril gitu. Sebenarnya ada malaikat lain ya disebut dengan malaikat safarah. Nah, itu juga dia disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alladzina yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barah. Jadi orang-orang yang membaca Quran dengan mahir ini baik secara lafaznya, secara tata cara membaca Qur'annya, baik dan benarnya tadi sesuai dengan apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah dan para sahabat, itu akan bersama para malaikat ini. Maksudnya apa bersama malaikat ini? Akan ditemani. Dan ini dibuktikan di kisahnya Nabi Muhammad SAW di Usaid bin Khudair. Seorang sahabat Usaid bin Khudair baca surah Al-Baqarah. Kata Usaid bin Khudair, waktu malam-malam saya baca surah Al-Baqarah. Ya. Nah, pas saya baca itu, saya melihat itu ada seperti awan yang turun. Nah, di awan itu ada seperti lampu-lampu. Lampu zaman dulu, bukan lampu kayak sekarang ya. Lampu sekarang kan macam-macam, ada LED, ada yang lampu neon, ada lampu yang kayak cahaya gitu, ada cahaya di situ. Nah, saya melihat itu. Pada pagi harinya, kemudian sahabat Nabi ini Usaid bin Khudair ya datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya semalam begini dan begini. Yang melihat itu. Apa kata Nabi SAW? Ya Usaid, ya sahabatku, kalau engkau melanjutkan sampai pagi itu orang-orang yang lain selain ente tadi bisa ngelihat itu. Allahu Akbar. Jadi malaikat-malaikat ini senang, Pak. Dan malaikat-malaikat ini kan alhamdulillahnya tidak menampakkan diri sebenarnya. Ya. Kita khawatir juga kalau menampakkan diri. Misalnya. Ini saya boleh menyapa ada Bu Desilia. Ada Bu Desilia. Halo. Ibu atau Mbak nih? Ada Mbak Endang ya. Ada Mbak Endang? Endang Wati? Masih di mute. Oh, di mute semua ya. Ya, wa ma adraka mal mut ya. Jadi mut dan maut, nah itu mirip-mirip tetapi agak tragis gitu ya. Mut itu kan artinya menghilangkan suara, kalau maut menghilangkan nyawa. Mohon jangan dimautkan, tetapi dimutkan saja. Baik, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya di dalam mungkin saya yakin nih semuanya menjawab dan berinteraksi ya dengan saya, dengan kami. Ya, walaupun apa namanya? Saya lebih mengungkapkannya ini rindu dalam diam namanya. Rindu dalam diam itu maksudnya rindu kepingin ngomong tapi nggak bisa ngomong karena dia dimutkan. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaan. Nah, ketika di anzalnahu tadi dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu ada malaikat yang membawanya sampai ke langit dunia, dan baru di langit dunia tadi. Ustaz, langit dunia ini di mana? Langit dunia ini di atas kita. Itu di atas kita. Ya. Entah di mana tempatnya ya. Yang jelas bukan di bawah kita, maksudnya di bawah tanah sini, tapi di langit sana. Nah, disitulah nanti malaikat Jibril yang menurunkan. Nah, sekarang kapan diturunkannya Al-Quran? Maka ulama sepakat bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Awalnya. Gitu kan? Awal yang pertama tadi. Semuanya turun Al-Quran itu malam di bulan suci Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Lailatul itu malam, Qadar itu kemuliaan. Sebenarnya malam Lailatul Qadar itu kurang tepat sih. Jadi malam Qadar. Malam Qadar harusnya. Atau Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena memang ini malam kemuliaan. Ya, malam kemuliaan. Tadi sudah kita jelaskan ya, malam kemuliaan, malam. Nanti ada penjelasannya tersendiri. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama di malam ini ya, malam yang Lailatul Qadri ini, itu Allah Subhanahu wa taala menentukan dari kemuliaan-kemuliaan yang ada
di 1 tahun lamanya. Ya, kalau pendapat mengatakan takdir. Jadi takdir yang Allah akan terjadi selama 1 tahun lamanya. Nah, takdir ini kan ada dua, ada qadha, ada qadar. Ya, qadar kan. Qadha ini yang sudah berlalu, ini susah kita mau rubahnya. Nah, qadar ini yang akan datang. Yang datang inilah sebagian ada yang azali, yang tidak bisa, ada yang dirubah dengan berdoa. Boleh, Pak. Ya, Bapak Ibu boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, ini saya sudah cari ya, terutama kalau yang mas-mas ya atau abang-abang yang mau mencari pertautan hati ya, mencari pasangannya, mencari siapakah yang akan menemani kehidupannya. Ustadz, saya udah cari kemana-mana, entahkah kapan ya. Ini kalau sudah ngomong entahkah kapan ini nampaknya sudah lama cari, tidak ketemu juga. Itu kan, apakah nanti Ramadan ini, apakah setelah Ramadan ini akan datang, atau Ramadan berikutnya. Maka di bulan Ramadan ini kejar nih. Ya kita kejar, ya kita raih malam itu qadar, akan mendapatkan kemuliaan. Ustadz, apakah salah satu tanda malam itu qadar itu orang akan yang kayak tadi itu belum menikah tiba-tiba menikah? Wallahu alam. Itu saya kembalikan masing-masing gitu. Mungkin bisa jadi tandanya. Jadi nanti tinggal disenggol aja kalau ada teman yang menikah habis bulan suci Ramadan ya. Bilangin, ente waktu bulan Ramadan dapat Lailatul Qadar kau. Emang kenapa gitu kan, dia tanya. Ya bukan apa-apa kan. Ya Lailatul Qadar itu kan malam di mana minta hajat, minta keperluannya. Ini hajat ente dipenuhi. Oh ya gitu ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diungkapkan di dalam ayat yang lain ya, di dalam surat Ad-Dukhan itu ayat 1 sampai 6 kalau salah, ayat 3 dan 4-nya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi ayat Quran ini turun secara langsung duf'atan wahidah di malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi malam itu dipisahkan, semuanya dijelaskan urusan-urusannya. Kenapa harus ada malam seperti ini? Ya. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini, bukankah ada yang disebut dengan planning? Iya kan? Plan, merancang. Kira-kira ini masa depan kita ini seperti apa rancangannya? Karena orang-orang yang tidak mampu untuk merancang tadi, ya sebagaimana kata-kata motivator itu, kalau Anda gagal merencanakan, sama saja Anda merencanakan kegagalan. Sepakat deh? Ya, jadi kita nih belajar dari hikmahnya itu bahwa memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan plan-plannya tadi, memberikan semacam ya master plan lah, kira-kira gitu. Gimana nih orang nih? Yang mudah-mudahan kita ini dapat malam Lailatul Qadar ini sehingga diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, termasuk masalah rizki ya. Rizki ini jangan dikira jodoh saja atau duit aja. Alhamdulillah dapat THR, dapat rizki. Mungkin kena Lailatul Qadar. Nah, jangan begitu. Ya, mungkinlah bagian daripada itu ya. Nah, ada orang katanya itu kan panitia melihat hilal. Tapi ada lain sebenarnya, panitia yang lain tuh, yaitu panitia melihat THR. Diincangin gitu, kira-kira nih masuk nggak nih THR ini? Ya THR itu kan bagian kerja, benar nggak? Nah, kalau THR itu bagian kerja, maka Lailatul Qadar untuk orang yang berusaha untuk mendapatkannya. Baru dapat Lailatul Qadar. Nah, ini kita nggak berusaha dapat Lailatul Qadar. Nah, ini nggak masuk akal kita kan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi ini suatu bentuk pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pertanyaan dari Allah itu bukan untuk lil istifham untuk bahwa Allah tidak mengetahui. Ini salah ya, pemahaman seperti ini. Jadi wa ma adraka ma ini sebagai bentuk li ta'zim, pengagungan. Ya.
pengagungan dari apa yang ditanyakan. Dan ini bentuk daripada salah satu pendidikan. Orang kan kadang kalau ngajarin aja. Harusnya kita tanya dulu. Sini Dek. Misalnya ini kalau yang ada keponakan, ada adik. Dek tahu nggak apa itu malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar? Malam apaan? Nah, ini baru dikasih tahu. Jadi dulu Nabi seperti itu ya. Metodologi pengajaran Nabi itu selalu ditanya. Gitu. Wahai para sahabat sekalian, tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Nah, kan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah kami nggak tahu. Allah Rasulullah alam ya. Yang kami tahu orang yang bangkrut itu orang yang rugi perniagaannya, rugi dunianya. Karena itu salah satu hadis yang menunjukkan bahwa Nabi sering tanya jawab, interaksi. Nah tadi saya tanya, mungkin karena tadi di mood kan tadi, yang belum ada yang jawab. Ini juga, sebagaimana dalam ayat lain mengatakan, wa ma adraka mal qari'ah. Nah, apa itu hari yang menggetarkan hati. Nah, kalau yang bujangan kan ada hari yang menggetarkan jiwa. Nah, itu hari pernikahan. Kalau ini hati yang hari yang menggetarkan hati. Karena begitu dahsyatnya tadi, sehingga dia udah nggak kuat lagi, orang yang anak-anak bisa beruban, orang yang hamil bisa melahirkan, seperti itu. Kemudian Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi bulan yang lebih baik dari 1000 bulan ya, kalau dikurang lebih 83 tahun. 83 tahun. Benar ya? Mas host ya? Iya. Ya, berarti kita luar biasa itu ya. Bonus. Ini kalau yang lagi kuliah, itu bonusnya kan misalnya begini kata dosennya. Pak mahasiswa sekalian, saya kasih tugas. Nilai tugas ini sekali kalian melaksanakan 8 semester itu nilainya. Asing nggak kira-kira? Jadi kita kerjakan sekali 8 semester, itu bisa nilainya udah tercover. Wah, enak banget itu. Nah, tapi ingat, ngerjakannya itu hanya di bulan Ramadan dan hanya 1 malam tadi. Nah, kan biasa begitu. Ada aja kadang dosen-dosen yang mengambil metode ini ya. Ada juga saya sama. Ada kadang ngasih mahasiswa nih nilainya full. Kapan tuh di waktu-waktu yang tadi ada mahasiswa pilihan tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1000 malam itu tadi sudah saya sebutkan bahwa dahulu di Bani Israel ada orang yang mempunyai 1000 bulan tadi, keutamaan ibadah 1000 bulan. Umat Islam pengen juga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini ya. Allahu Akbar ya. Sayang banget nih Allah sama umat ini. Benar ya? Belum ada Allah Subhanahu wa taala itu yang begitu sayangnya kepada umatnya. Ya, bagaimana sayangnya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Datang terakhir tapi awalan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini keluarga-keluarga kita semua ya, nanti di hari kiamat ya kalau bisalah kita ketuk pintu surganya bareng-bareng. Insya Allah ya, bisa ya. Ya, kita berusaha untuk mengetuk pintu surga. Set ngapain ngetok doang ya kan? Kalau cuma ngetok doang mah kagak masuk namanya. Ngetok itu sinyal bahwa kita itu kepengen banget masuk surga kan gitu. Kita ingin bertamu, kita ingin masuki daripada surga Allah. Ada satu amalan yang mana amalan ini kalau kita amalkan bisa masuk surga dari pintu mana saja. Mau nggak amalannya apa? Dan Nabi SAW ya, barang siapa yang berwudu mentawaddo'a summa qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa berwudu kemudian membaca doa-doanya wudu itu, maka dia akan masuk surga dari pintu yang 8 tadi sesuai yang dia inginkan.
Allahu Akbar ya. Jadi jangan habis wudhu itu jangan buru-buru, apalagi ngobrol. Oh, apa namanya itu lagi kumur-kumur ya. Kumur-kumur ngomong habis itu telan lagi puasa. Kadang sampai lupa gitu. Tadi kaki udah kebasuh belum? Udah masuk masjid, balik lagi. Maka itu penting ya. Dan kalau bisa setelah wudhu itu, ya setelah wudhu itu penuhi dengan zikir aja, jangan ngobrol. Sebab ada hadis Nabi SAW itu ya, barang siapa yang berwudhu, fa ahsanal wudhu, kemudian habis dia wudhu tadi terus ya, ada yang jalan mungkin wudhunya di rumah, kemudian dia jalan ke masjid, setelah di antara sampai dia dari rumah ke masjid, itu semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh ngobrol ya. Ngobrol tapi ngobrolnya adalah zikir, ngobrolnya tentang Al-Qur'an, ngobrolnya tentang agama. Nah, jangan gosip. Nah, sekarang numplok gini-gini ya. Ya. Tanda-tanda udah mau berakhir nih. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha. Jadi malam itu para malaikat turun dan ruh itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ustadz, kok kenapa ada yang tanya begitu kan? Kadang iseng nanya, Ustadz ngapain ya turun, kan di sana udah enak. Pak malaikat udah kagak perlu sama pahala. Malaikat itu sudah kira-kira nantilah masuk surga kalaupun dia di akhirat gitu. Ngapain juga harus turun-turun segala. Ingat bahwa turunnya malaikat itu, kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, bahwa malaikat itu pengen yang lebih daripada kebaikan-kebaikan. Jadi yang sudah Allah kasih kepada mereka ketaatan. Nah, mereka ini kelebihan yang ingin mereka lihat di malam Lailatul Qadar, melihat hamba-hamba Allah tadi beribadah. Seneng. Jadi malaikat tuh seneng kalau lihat orang beribadah. Didoakan, kan ada hadisnya itu. Sesungguhnya malaikat akan bersolawat kepada orang yang selama dia berada di tempat sholatnya. Allahu Akbar. Jadi antum habis sholat jangan buru-buru cek. Di mana nih orang? Perasaan baru salam. Bilang, sholat ini dulu, zikir dulu, ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu zikir-zikir itu luar biasa itu. Ya kalau kita amalkan. Ya, kita ini pusing, ya, stres. Itu bukan karena kurang refreshing, kurang zikir. Kurang zikir benar. Ya kalau kita benar-benar zikir, insya Allah Allah mudahkan. Ya, insya Allah taala. Nah, biizni rabbihim min kulli amr. Ya, kenapa biizni? Karena tidak ada segala sesuatu yang terjadi di muka bumi dan di langit sana kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Orang mendapat Lailatul Qadar itu dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang dapat kemuliaan daripada Al-Qur'an, mendapatkan kemuliaan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan tadi keutamaan demi keutamaan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Biizni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr ini mana ya penafsirannya? Nah, oke. Amr itu artinya banyak ya. Ada yang mengatakan perintah Allah, ada semua kebaikan, ketaatan. Ya. Kemudian diakhiri salamun hiya. Salam ini sebagai suatu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjumpai malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi kata-kata salam yang digunakan di akhir surat ini merupakan sunanan mubtada dan khobar dengan yang muqaddam. Jadi kira-kira itu salamun ini nih, salam ini dia merupakan mubtada. Jadi di awal pangkalnya itu ya, pangkal dari kebaikan tadi itu salam. Tapi kenapa diakhirkan? Nah, ini salah satu isyarat. Memang kalau kita lihat kebanyakan keberkahan itu timbul di last minute gitu ya. Last minute itu. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan. Termasuk di bulan suci Ramadan ini. Malam Lailatul Qadar, kenapa tidak dikasih di awal? Agar di akhir orang nggak lengah-lengah gitu. Oh, gue kan udah dapat, ngapain juga yang bertanahin? Di masyarakat kita justru sebaliknya gitu kan. Di awal wah semangat, akhirnya lenyap.
Jadi di awal ini apalagi mungkin sebagian yang sudah protokol kesehatan udah ramai gitu. Tapi di sebagian lain itu ada yang belum gitu. Yang ramai tadi di awal-awal, nah udah begini nih udah sepi. Kita husnuzonnya mungkin orang ini sedang ya tadi silaturahim gitu ya. Sedang melakukan kegiatan yang lain, tugas dinas. Oke lah. Ya enggak dinas juga enggak, silaturahim juga. Kan Ustadz ada dalilnya itu kita sholatnya di rumah gitu kan, boleh ya, ya asal berjamaah, ya asal tadi karena ada uzur yang lainnya atau ingin ada agar rumahnya ini disenantiasa diberikan cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh saja, tapi dengan syarat kita masih berjamaah, ya, jangan sendiri-sendiri gitu, seperti itu. Jadi salam itu artinya kesejahteraan. Apa itu sejahtera? Artinya kita dicukupkan semua kebutuhan kita. Nah, ini kan ini ada mahasiswa ya. Ustaz, saya butuh pulsa, Allah cukupkan. Ya. Saya butuh SPP, Ustaz. Ya, insya Allah Allah cukupkan. Allah kasih rezeki orang tua kita, Allah rezeki kita. Ya. Ustaz, saya butuh kerja, Allah kasih. Ya. Ada sebagian orang, Ustaz, kenapa saya susah mencari pekerjaan? Saya mau tanya, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Nah, itu. Hubungan kita dengan Allah gimana? Apakah sudah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah atau belum? Yang jadi masalah biasanya kita belum memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita mau agar hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan rezeki tadi lancar. Jadi lancarkan dulu hubungan kita dengan Allah. Insya Allah yang dunia ini ngikut. Ya. Dan ceritanya sudah banyak. Keselamatan. Ya. Mohon maaf, karena kita ini kan kepingin agar tidak hanya selamat secara duniawi tapi juga akhirat. Bagaimana kita selamat? Selamat ini artinya apa ya? Kita diselamatkan Allah dari wabah, bencana dan lain-lainnya itu deh. Salam malaikat. Dan juga mengatakan salam malaikat. Jadi salam malaikat ini ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dia doain kita. Senang nggak kalau dia doain malaikat? Wah, senang banget. Ada yang mengatakan semua kebaikan, ya, dan ada juga mengatakan ampunan Allah Subhanahu wa taala hatta matla'il fajar. Jadi sampai turunnya fajar, ya jika fajar telah terbit maka berakhir pula lah malam Lailatul Qadar. Ada yang tanya juga, Ustadz, kan di sini malam sono siang, Ustadz. Benar ya? Di sini malam kan di tempat lain Amerika lah ini semua masih siang nih. Apa di sini malam, di sono siang. Jadi karena ini lafaznya malam, maka boleh jadi malaikat tuh ngider. Kata orang Betawi itu ngider, ngerti ngider? Ya keliling. Di sini ada malamnya, disitulah insya Allah Ta'ala ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan ampunannya. Ada yang mengatakan lain bahwa boleh jadi ya kebaikan daripada Lailatul Qadar tidak hanya di siangnya, tidak hanya di malam, tapi boleh jadi kebaikan akan turun pada siangnya. Nah, maka ada biasanya tanda-tandanya, ya, tanda-tandanya. Baik, saya rasa cukup ya, insya Allah. Saya serahkan kepada host ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada Ustadz dari Semono yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk membuka mic-nya karena sudah bisa dibuka mic sendiri, atau bisa langsung bertanya lewat di kolom chat. Karena kita masih punya waktu 20 menit lagi. Oh, Ustadz ada yang bertanya mengenai slide tafsir ayat kedua tadi terlewat. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar ya.
Mungkin ingin ditampilkan slide kedua tadi. Oh iya boleh. Ini yang tadi dari RDN, maksudnya slide keduanya itu slide kedua atau tafsir ayat kedua ya? Surat kedua yang mana? Oh yang sebelumnya. Ini surat ayat yang kedua. Kalau yang keduanya tentang ini yang kedua. Surah Al-Qadar surat 97 terdiri atas 5 ayat. Nah, baik. Iya. Baik. Ya, mohon maaf nih ya ini apa namanya? Simple aja, saya nggak bisa yang lebih ada grafis dan segala macam ya. Ya nanti tinggal ditambah-tambah sendiri saja kalau seandainya butuh. Nah, baik. Cukup ini? Ya. Cukup. Cukup. Lalu selanjutnya ada dari Bunda Zahira. Saat pandemi tidak ada itikaf di masjid, apakah kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, baik. Langsung jawab atau ngumpulin? Langsung dijawab. Ya, memang salah satu pendapat ulama ya diantaranya Al-Imam Ibnu Qayyim kalau tidak salah ya, atau Imam Syafi'i gitu, saya lupa ininya, qailnya. Tapi yang jelas ulama mengatakan Allah akan memberikan kemuliaan itu malam terkadang kepada orang-orang yang di masjid, kepada orang yang di masjid. Nah, ini ada beberapa upaya menurut saya kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Pertama, kita sholat isya dan sholat subuh di masjid. Sebab dalam hadis itu mengatakan bahwa orang yang malam sholatnya itu di sholat isya dan sholat subuh di masjid itu hitungannya itu sepanjang malam itu adalah kebaikan, dihitung sebagai ibadah. Maka mudah-mudahan kita ketika di pandemi ini ya sebisa kita sholat, ya, insya Allah bisa ya saya rasa ya, kalau sholat isya dan sholat subuhnya agar di masjid tadi biar kita dapat kemuliaan. Dan iktikaf itu ini solusi yang kedua, kata iktikaf itu adalah al-wuquf fil masjid di waktu muayyan ya, jadi berdiam diri di masjid dalam waktu yang tertentu. Nah, para ulama mengatakan waktu tertentu ini apa? Sebagai mengatakan harus full 10 dari awal sampai akhir. Ada yang mengatakan enggak, per hari aja. Yang dari malam terus nanti subuh, nah, siangnya boleh lah itu. Ada yang mengatakan ya walaupun senyap. Misalnya kita masuk masjid nih. Tadi tuh masuk masjid dari isya misalnya, atau sebagian orang kan ada yang lebih semangat sehingga cukup sedikit saja makan atau ininya, kemudian dia ke masjid di maghribnya, habis itu sudah niat iktikaf itu sampai nanti sholat tarawih, sampai isya tarawih itu panjang. Nah, niat itu sudah niat iktikaf. Nah, sudah niat iktikaf. Insya Allah bagian dari itu. Ya, karena kita uzur namanya. Uzur itu kan dalam hadis mengatakan orang yang senantiasa sholat sunat. Misalnya ya orang sedang sholat sunat malam qiyamul lail, tiba-tiba dia sakit atau ada uzur, dia bepergian, dia tugas dan segala macam karena dia tidak bisa, itu masih dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala niatnya tadi karena sudah ingin melakukan niat ya. Jadi tetap kita berniat iktikaf itu tetap. Ya Allah saya berniat iktikaf ya Allah nih di 10 malam terakhir tadi. Bismillah saya sebisa saya tadi. Nah, kalau buktinya atau realitanya tidak bisa, ya tadi yang bisa kita lakukan tadi dari maghrib kemudian sampai ke tarawih. Nah, nanti dilanjutkan setelah subuh. Setelah subuh itu kan masih ada waktunya. Nah, kita iktikaf lagi. Insya Allah dapat keutamaannya. Yang kedua, kalau nggak bisa juga seperti itu adalah yang satu dan kedua tadi. Yang ketiga adalah kita di masjid saja
maaf, di musola, di tempat di mana kita sering sholat, mau di rumah, mau itu di kantor, ya, di tempat di mana kita sering sholat di situ, di mana orang sering sholat. Biasanya ada ya di rumah kita tuh yang tempat di mana kan jadi tempat sholat biasanya di kecuali di kontrakan ya kalau para kontraktor gitu, kalau dulu saya itu kontrak ya. Nah, itu ya tempat ya tidur di situ, kadang karena kasurnya bisa dibalik gitu, dibalik ya tempat sholat di situ juga. Ya udah bismillah lah di situ kita i'tikaf di situ ya dengan niat tadi bahwa kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, makanya kata manqomanya tadi kita dapatkan manqoma Ramadanan, orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail. Kenapa dinamakan qiyamul lail? Karena bukan hanya tarawih, bukan hanya witir. Tahajud juga bisa jadi. Gitu loh. Nah, apa beda tahajud dengan qiyamul lail? Qiyamul lail itu enggak mesti tidur. Saya ambil contoh, Bapak Ibu habis sholat tarawih gitu kan. Nah, enggak tidur gitu kan. Saya mau sholat lagi lah. Mau nambahin yang tadi di masjid. Masjid nih cuma 8 gitu kan. Tarawihnya saya pengen lebih. Enggak apa-apa ditambah. Belum tidur tuh. Di jam 12 udah sampai semampu dia kan udah ngantuk gitu baru tidur. Atau dengan tahajud. Jadi habis sholat tarawih gitu kan, cepat berwudu, kemudian baca doa, tidur segala macam, ya proses kita mau tadi tidur, bangun jam 2 atau setengah 3. Duh, ini sayang nih waktunya kalau sahur dulu mungkin terlalu dini. Ya biasalah kalau orang-orang dulu kalau terlalu dini ntar laparnya kebanyakan nih. Akhirnya apa? Tahajud dulu. Tahajud itu artinya qiyamul lail yang dilakukan setelah tidur. Jadi kita dapat juga tuh pahalanya meskipun di rumah. Ya. Ustadz saya lagi dalam jadwal. Ngerti ya jadwal ya? Apa Mas jadwal Mas? Kalau ibu-ibu? Lagi Iya, lagi? Ya, lagi datang bulan ya, haid. lagi haid. Kira-kira Islam ini untuk laki-laki saja atau untuk umat Islam apa seluruhnya, laki-laki perempuan? Seluruh umat Islam. Seluruhnya. Lailatul Qadar ini untuk laki-laki saja atau seluruhnya, laki-laki dan perempuan? Untuk seluruhnya. Seluruhnya. Artinya perempuan yang dalam keadaan haid juga dapat malam Lailatul Qadar dengan syarat dia melakukan zikir, karena seseorang yang sedang haid meskipun tidak boleh baca Quran, meskipun tidak boleh puasa, meskipun tidak boleh baca Quran, tapi dia boleh berzikir. Jadi zikir. Ustadz zikirnya apa Ustadz? Zikirnya yang diriwayat Aisyah, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya boleh itu. Ustadz nggak hafal juga, udah pakai Rabbana atina dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Boleh itu doa. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh juga surah Al-Fatihah kita baca gitu kan. Tapi niat nih masih ini niat. Ya Allah, jadi niat kita i'tikaf, niat kita itu mau baca Quran. Jadi kita meskipun ibu-ibu yang atau mbak-mbak yang sedang dalam keadaan jadwal tadi, meskipun dia tidak melaksanakan karena terhalang karena uzur tadi, tetapi dia mendapatkan pahalanya. Bahkan boleh jadi pahalanya penuh. Kenapa? Karena dia uzurnya bukan dari dia. Ya, karena tabiat tadi, karena sesuatu yang sudah sunnatullah. Ya, saya yakin juga kalau andai kata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan ya, niscaya ya bisa 1 bulan namanya full. Bagaimana kan nggak semua wanita itu 1 bulan full, ya pasti ada aja itu. Bahkan ada dalam 1 tahun itu dia puasa tuh ya Allah ya. Makanya saya sangat kagum gitu ya, kepada Al-Quran ya, ketika atau kepada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu, barang siapa seorang istri yang sholat khamsaha, sholat 5 waktu, ya,
wasoma syahraha, puasa di bulan suci Ramadan semampu dia pastinya, ya. Kemudian qadha atau fidyah, kemudian atau azaujaha, taat kepada suaminya, ya. Karena memang berat, ujian para wanita itu berat, ya. Bahkan dalam Al-Quran itu terutama kalau hamil itu kan wahnan ala wahnin. Kalau ada orang pusing, kita kalau laki-laki ini pusing, kalau wanita tuh udah lagi hamil, pusing banget. Kalau capek, nah kalau laki-laki ada yang capek, nah itu capek di atas capek. Kira-kira begitu. Ya, kalau dalam hamil atau dalam menyusui susah. Ya, kadang khawatir kepada istri, kepada anaknya dan lain. Nah, insya Allah juga mendapatkan dari malam itu kan. Sehingga kita berusaha berniat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi, ya. Barangkali suami gitu, jangan sampai nih istri juga dalam keadaan datang bulan atau haid, suaminya juga kagak ikutan. Nah, ini bahayanya, lepas semua itu, ya. Suami juga enggak, istri ini, ya, anak juga enggak diajak. Maka ini pentingnya kita soleh berjamaah, soleh sekeluarga. Karena nanti kalau soleh sekeluarga, insya Allah Allah akan kumpulkan sekeluarga di rumah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Amin. Luar biasa. Itu aja. Nah, iya, insya Allah tuh mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan tadi. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan terakhir dari Desilia Puspasari. Ustaz, apakah ciri-ciri malam Lailatul Qadar menurut hadis yang sahih? Baik, jadi ciri-ciri daripada Lailatul Qadar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih bahwa ya subuhnya itu subuh yang tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Ya, kemudian ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW di malam itu hujan.